Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Prima Herliana SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri 3 Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.3 praktek coaching bersama rekan saya, Ibu Sari Mariamah dari SMA Negeri 1 Teluk Jambe Barat. Anggota kelompok kami adalah kelompok 2. Saya sendiri Irma Prima Herliana, calon guru penggerak Angkatan 11. Dan rekan saya Ibu Sari Mariamah, calon guru penggerak Angkatan 11. Dan Bapak fasilitator yang selalu membersamai kami yaitu Bapak Ahmad Ajidin. Coaching pertama, saya sendiri Irma Prima Herliana sebagai coach dan rekan sejawat saya Ibu Sari Mariamah sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu, bagaimana kabarnya Bu Sari hari ini? Selamat sore Bu, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Setelah saya sehat, Bu Irma sehat Bu. Alhamdulillah, saya juga sehat Bu. Baik Ibu, jadi sebenarnya saya itu bermaksud ingin mendiskusikan salah satu yang sedang saya hadapi di kelas bahasa Inggris Bu. Oh begitu, baik. Mari kita mulai saja ya Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu capai di sesi ini? Yang Ibu harapkan gitu di sesi ini apa? Jadi sebenarnya di sesi ini saya itu berharap bisa menemukan solusi ya Bu, atau titik terang. Saya supaya murid-murid saya itu bisa lebih mandiri dalam menulis tanpa bergantung pada aplikasi penerjemah otomatis yang ini Bu, yang bisa menerjemahkan satu bahkan lebih dari satu paragraf sekaligus, atau bahkan juga penerjemah yang melalui kamera gitu Bu. Mereka sebetulnya itu sudah memahami konsep materi, tapi sepertinya kurang kosakata sehingga sulit menuangkan gagasan mereka tanpa aplikasi. Oh begitu, jadi tujuan Bu Sari itu adalah membantu murid memperkaya kosakata ya, agar lebih mandiri dalam menulis tanpa menggunakan penerjemah ya, begitu ya Bu ya, yang otomatis menerjemahkan satu atau beberapa paragraf sekaligus maupun melalui kamera penerjemah, bukan begitu, betul tidak Bu? Betul sekali Bu, seperti itu. Baik, mari kita coba memahami situasi lebih dalam ya Bu ya. Menurut Bu Sari, apa yang menyebabkan murid bergantung pada aplikasi penerjemah otomatis tersebut Bu? Mungkin saya rasa karena kosakata mereka belum cukup luas kali ya Bu. Seperti itu sih, sepertinya mereka sebenarnya tahu konsep materi, misalkan dalam dalam menulis sebuah teks, mereka tahu konsepnya, struktur dan lain sebagainya. Tapi seringkali nggak tahu kata yang tepat untuk digunakan saat mereka hendak menulis gagasan mereka itu. Oh begitu ya. Apakah Bu Sari sudah mencoba aktivitas khusus untuk memperkaya kosakata bagi mereka? Saya sudah mencoba beberapa latihan, tapi sepertinya belum efektif Bu. Saya lihat mereka masih sering merasa kurang percaya diri dan ujungnya lebih memilih menggunakan aplikasi penerjemah tersebut dan menerjemahkan sebuah teksnya itu secara sekaligus gitu Bu. Apa kira-kira dampaknya terhadap proses belajar mereka Bu?
Untuk dampaknya sih saya rasa mereka jadi kurang berani mencoba menulis sendiri ya Bu, dan terlalu sering mengandalkan aplikasi yang tentunya saya rasa hal itu mengurangi kemampuan mereka untuk mengembangkan kosakata secara alami. Oh, begitu. Nah, sekarang mari kita coba pikirkan beberapa langkah yang bisa Bu Sari ambil ya. Apa saja sih ide-ide yang muncul di benak Bu Sari untuk mengatasi masalah tersebut ini gitu, Bu? Mohon maaf Bu Irma, tadi sepertinya saya kendala jaringan. Boleh iya. diulang dulu pertanyaannya. Baik. Sekarang mari kita coba pikirkan ya beberapa langkah yang bisa Bu Sari ambil. Nah, apa saja sih ide-ide yang muncul di benak Bu Sari untuk mengatasi masalah tersebut bagi mereka gitu, Bu? Mungkin ini kali ya Bu, saya bisa memberikan lebih banyak latihan kosakata yang relevan dengan topik-topik yang sering mereka tulis dalam aktivitas, dan tentunya bisa menggunakan media yang lebih menarik juga kali ya. Saya juga bisa memberikan tantangan kepada mereka untuk menulis tanpa menggunakan aplikasi penerjemah, tapi dengan fokus pada penggunaan kata-kata yang sudah mereka ketahui gitu. Bagus sekali ya Bu Sari ya. Kira-kira bagaimana Bu Sari membayangkan latihan kosakata tersebut itu berlangsung, Bu? Saya sebenarnya bisa memberikan kontekstual di mana mereka harus menebak makna kata baru dari konteks kalimat, atau latihan yang meminta mereka mengganti kata-kata yang lebih sederhana dengan sinonim yang lebih canggih kayak ya, seperti itu. Oh, menarik sekali ya Bu Sari ya. Apakah ada opsi yang lain gitu Bu yang bisa membantu memperkaya kosakata bagi mereka? Apa ya? Saya pikir saya bisa juga deh kayaknya mendorong mereka untuk membuat jurnal kosakata kali ya, di mana mereka mencatat kata-kata baru yang mereka temukan setiap harinya, terus menggunakannya kata-kata tersebut dalam membuat sebuah kalimat, mungkin seperti itu ya. Itu ide yang sangat bagus ya Bu Sari ya. Menurut Bu Sari, langkah mana tuh yang paling memungkinkan untuk segera Bu Sari coba? Langkah yang paling memungkinkan untuk segera saya coba, barangkali saya akan mulai dengan memberikan latihan kosakata secara kontekstual dan meminta mereka untuk menulis tanpa aplikasi penerjemah sebagai tantangan mingguan, jadi aktivitas yang challenging-nya itu. Itu ide yang sangat baik ya Bu ya. Baik, jadi langkah pertama yang akan Bu Sari ambil adalah memberikan latihan kosakata melalui media yang menarik dan menantang mereka untuk menulis tanpa aplikasi penerjemah dengan aktivitas yang menyenangkan ya Bu Sari ya. Bukan begitu Bu? Betul sekali Bu, kurang lebih seperti itu. Kira-kira kapan Bu Sari berencana untuk memulainya begitu Bu? Kira-kira? Rencananya mungkin bisa saya mulai minggu depan kali ya, dengan latihan kosakata melalui tadi ya media yang menarik dan aktivitas yang menantang tersebut. Minggu depan mungkin Bu bisa saya langsung coba di pertemuan selanjutnya. Hebat sekali ya Bu ya. Kira-kira bagaimana Bu Sari akan mengukur langkah ini bisa berhasil gitu? Saya
akan memantau seberapa sering mereka menggunakan aplikasi penerjemah selama menulis, selama kegiatan writing atau menulis, dan juga melihat peningkatan dalam penggunaan kosakata baru di tulisan mereka, seperti itu, Bu. Apakah ada orang lain yang bisa Bu Sari ajak diskusi atau meminta masukan terkait pendekatan yang Bu Sari akan lakukan? Saya sepertinya bisa melakukan diskusi ya Bu dengan rekan sejawat saya di bahasa Inggris, sesama guru bahasa Inggris yang lainnya, untuk mendapatkan ide tambahan dan mungkin mencari tahu juga cara mereka menangani masalah yang serupa seperti apa gitu, seperti itu, Bu. Bagus sekali ya Bu Sari ya. Kira-kira bagaimana Bu Sari akan memastikan bahwa Bu Sari tetap konsisten dalam menjalankan rencana ini, Bu? Supaya tetap konsisten ya, Bu. Yeah. Sepertinya saya akan membuat rubrik evaluasi mungkin ya untuk memantau penggunaan kosakata baru dan mengamati perkembangan mereka dari waktu ke waktu. Bagus sekali ya Bu ya. Itu adalah rencana yang sangat solid ya Bu ya. Saya percaya bahwa Bu Sari akan melihat perkembangan yang positif dengan strategi yang Bu Sari lakukan. Semangat, dan saya siap mendukung kok Bu Sari di sesi berikutnya, begitu. Baik, terima kasih Bu Irma. Terima kasih sudah membantu saya dalam berdiskusi terkait apa yang saya hadapi. Saya akan segera mencobanya rencana ini, Bu Irma. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Bu Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coaching 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Sari. Bu Irma, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Sari gimana? Sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu Irma. Alhamdulillah ya, Bu. Iya. Jadi gimana Bu Irma nih? Tapi gini loh Bu ya, saya tuh sedikit kepikiran mengenai pembelajaran yang saya lakukan di sekolah, Bu. Baik. Oke, berarti kita mulai diskusi sebentar ya Bu ya. Tapi sebelumnya, apa sih yang Ibu Irma harapkan dari diskusi kita kali ini? Yang saya harapkan adalah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Saya ingin menemukan cara agar nilai sumatif murid saya meningkat, begitu Bu Sari. Nah, saya sudah mencoba ya Bu berbagai cara untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Bahkan melalui game, dan murid-murid terlihat antusias ketika pembelajaran, begitu Bu. Tapi anehnya, hasil nilai ujian sumatif mereka tetap di bawah KKM Bu, atau KKTP gitu Bu. Oke, saya sedikit tergambarkan. Jadi tujuan Bu Irma hari ini itu mencari strategi supaya nilai sumatif murid Bu Irma itu bisa meningkat ya Bu. Tapi sambil tetap mempertahankan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu ya Bu? Iya, betul sekali Bu Sari. Oke. Baik Bu Irma, sekarang mari kita coba memahami lebih dalam situasinya ya Bu ya. Menurut Bu Irma nih, apa yang mungkin menjadi penyebab nilai sumatif mereka tidak meningkat meskipun mereka itu tampak antusias selama pembelajaran? Mungkin karena metode game yang saya gunakan kali ya Bu ya. Saya berpikir game ini membuat mereka belajar itu menjadi apa ya namanya? Jadi maaf Bu, tadi apa pertanyaannya Bu? Ya, pertanyaannya mungkin
Kira-kira nih, menurut Bu Irma, yang mungkin menjadi penyebab nilai sumatif mereka tidak meningkat meskipun mereka tampak antusias selama pembelajaran itu apa ya? Oh iya, baik Bu. Mungkin karena metode game yang saya gunakan ya Bu ya. Saya berpikir game ini membantu mereka belajar tadinya gitu Bu. Tapi mungkin tidak secara langsung terkait dengan materi ujian yang saya berikan begitu Bu. Oke, selanjutnya apa yang sudah Bu Irma perhatikan terkait hasil belajar saat menggunakan game tersebut? Mereka sangat aktif Bu ketika saya memberikan pembelajaran game gitu ya. Suasana kelas menjadi hidup, tidak bosan gitu Bu. Tapi mungkin mereka lebih fokus pada gamenya saja daripada memahami materi yang mendalam begitu Bu. Baik. Nah, jika dilihat dari hasil sumatif, apa saja yang belum tercapai, Bu? Mereka tampaknya kesulitan dengan konsep-konsep dasar biologi begitu Bu Sari. Mungkin selama game berlangsung mereka lebih tertarik pada elemen kompetitifnya daripada benar-benar menyerap materi yang ada di materi tersebut begitu Bu. Nah, apa menurut Bu Irma yang bisa jadi akar permasalahan dari kesulitan dalam memahami konsep tersebut itu apa ya Bu? Mungkin saya perlu menyeimbangkan antara kegiatan yang menyenangkan dan waktu yang cukup untuk fokus pada penguasaan materi tersebut gitu Bu, materi intinya. Begitu. Baik. Kalau kondisi ideal yang diharapkan mau seperti apa? Kondisi ideal ya Bu ya. Kondisi ideal yang saya harapkan adalah siswa tetap senang dengan pembelajaran yang saya terapkan, akan tetapi dengan pencapaian penilaian sumatif yang cukup memuaskan begitu Bu. Ya minimal itu harus di atas KKM atau KKTP gitu Bu. Oh, jadi yang diharapkan itu kondisinya murid itu tetap senang mengikuti pembelajaran, tapi nilai sumatifnya juga memuaskan ya Bu ya? Betul Bu. Jika diskalakan 1 sampai 10 nih ya Bu ya, kondisi sekarang itu di level berapa Bu? Jika diskalakan kondisinya ada di level 6 Bu. Baik, harapannya ada di level berapa, Bu? Harapan saya kalau dilevelkan itu saya pengennya sih Bu di level 10 gitu Bu. Oke, baik. Harapan Ibu di level 10 ya Bu ya. Bagus sekali. Ibu, selanjutnya nih, untuk mencapai kondisi yang diharapkan dan untuk mengatasi tantangan ini, kira-kira apa yang akan direncanakan Bu Irma? Yang saya rencanakan itu adalah saya tetap menerapkan game saat pembelajaran ya Bu ya. Dan saya juga ingin menambahkan sesi diskusi gitu Bu. Nanti ada sesi refleksi serta penguatan setelah games begitu Bu. Sehingga mereka bisa mengevaluasi apa yang sudah dipelajari. Nah, saya juga bisa memberikan latihan-latihan soal Bu yang lebih terkait langsung dengan materi ujian. Begitu Bu. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Bagaimana nih Bu Irma membayangkan sesi refleksinya, diskusinya seperti apa, serta penguatannya itu bakal seperti apa berlangsungnya? Setelah setiap game, saya bisa meminta mereka untuk merangkum pelajaran Bu yang mereka dapat dan mencoba menjawab beberapa soal yang terkait begitu Bu. Jadi mereka tidak hanya fokus pada permainannya saja begitu Bu. Bagus sekali Bu Irma.
Menurut Bu Irma, langkah mana nih yang paling memungkinkan untuk segera Bu Irma coba? Saya rasa saya akan memulai dengan menambahkan sesi refleksi, Bu, dan memberikan latihan-latihan soal setelah game begitu, Bu. Bagus sih Bu, Ibu itu di sini Ibu sudah mencari solusi sendiri dari permasalahan yang Ibu hadapi. Bagus sekali, rencana aksinya itu sangat ideal Bu. Jadi langkah pertama yang akan Bu Irma ambil adalah menambahkan penguatan dan latihan soal setelah game ya Bu ya. Ya, kira-kira kapan nih Bu rencana Bu Irma untuk memulainya? Yang pasti secepatnya ya Bu ya. Mungkin besok akan saya lakukan aksi tersebut gitu Bu, rencana tersebut. Baik, lebih cepat lebih baik ya Bu ya. Bagaimana nih Bu Irma akan mengukur apakah langkah-langkah itu efektif? Saya akan melihat apakah pemahaman murid terhadap materi meningkat dengan melihat hasil latihan mereka dan membandingkannya dengan hasil ujian sumatif berikutnya, begitu Bu. Oke. Apakah ada orang lain yang bisa membantu Bu Irma? Siapa yang akan diajak berkolaborasi dalam rencana aksinya kayak gitu Bu? Sudah pasti peserta didik itu sendiri ya Bu ya. Selain peserta didik, rekan sejawat juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, yaitu sesama guru mata pelajaran biologi, begitu Bu. Baik Bu Irma. Bu Irma, terima kasih banyak nih ya sudah mau berbagi. Insya Allah nanti kita ketemu lagi setelah Ibu melaksanakan rencana aksinya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Sari atas diskusinya dan masukan-masukannya. Sudah meluangkan waktu untuk saya, begitu Bu. Sama-sama Bu Irma, dengan senang hati saya juga terima kasih. Baik Bu Irma, sampai ketemu nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sari. Refleksi diri, latihan coaching, modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Refleksi diri, nama calon guru penggerak Irma Prima Herliana. 1. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? 2. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? 3. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? 4. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? 1. Selama sesi coaching, saya berhasil mendengarkan secara aktif dan memberikan ruang bagi coach untuk berbicara secara terbuka tentang tantangan yang dihadapi. Saya juga mampu bertanya secara tepat untuk menggali permasalahan lebih dalam. 2. Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah bagaimana saya mengajukan dan menggali pertanyaan yang berbobot untuk diajukan kepada coach. 3. Agar tetap presence sebelum melakukan coaching, sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nanti akan diajukan. Kemudian, pada saat kegiatan coaching, coach membuat catatan-catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coach. 4. Untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih untuk melakukan praktik coaching ini dan merefleksikan apa yang masih kurang. Tuliskan umpan balik dari coach Anda. Pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Pada saat coach, saya begitu senang karena permasalahan yang saya hadapi sudah terselesaikan dan saya begitu lega. Terima kasih, semoga tergerak
lekas bergerak dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.